Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tita Septeri Ramadhani. Saya dari SMK Farmasi YPIB Cirebon, kelas 10 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 Sejarah Indonesia tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang pertama, aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik adalah peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Ini terjadi karena magma bergerak dari lapisan dalam litosfer ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Peristiwa ini dapat menyebabkan letusan gunung berapi, yaitu keluarnya magma dari perut bumi. Yang kedua adalah aktivitas tektonik. Aktivitas tektonik adalah pergeseran lempeng yang membentuk kerak bumi. Indonesia sendiri berada di atas permukaan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Proses-proses tektonik. Proses tektonik yang pertama adalah divergen, yaitu pertemuan dua lempeng saling menjauh. Yang kedua adalah proses konvergen, yaitu pertemuan dua lempeng saling berdekatan. Yang ketiga adalah transform, pertemuan dua lempeng yang menyebabkan gesekan secara menyamping. Pergerakan-pergerakan lempeng. Yang pertama adalah subduksi. Subduksi adalah pergerakan lempeng ke atas atau membentuk pulau baru. Yang kedua adalah abduksi, pergerakan lempeng ke bawah, yaitu selat. Yang ketiga adalah kolisi, palung, dasar laut yang menjorong ke dalam. Yang keempat adalah divergensi, yaitu pegunungan. Pembagian zaman menurut geologi. Yang pertama, Arkeozoikum, yaitu bumi masih sangat panas sehingga belum bisa ditempati. Yang kedua, Paleozoikum, terjadi saat 340 juta tahun yang lalu. Sudah bisa ditempati bakteri atau hewan bersel satu. Yang ketiga, Mesozoikum, 140 juta tahun yang lalu. Sudah bisa ditempati reptil seperti dinosaurus dan teman-temannya. Yang keempat, Neozoikum, terjadi saat 60 juta tahun yang lalu. Di sini terjadi dua zaman Persier dan Kuarter. Zaman Persier adalah binatang besar berkurang dan muncul hewan menyusui atau mamalia. Dan yang kedua adalah Kuarter. Kuarter sendiri dibagi menjadi dua bagian, Holosen dan Pleistocene. Pleistocene adalah zaman es atau glasial, dan Holosen adalah 20.000 tahun yang lalu. Ada manusia Homosen. Pembagian zaman menurut alat yang digunakan manusia purba, yaitu zaman batu Litikum, zaman batu tua Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, zaman batu muda Neolitikum, zaman logam, tembaga, perunggu, dan zaman besi. Mengenal manusia purba. Menurut teori Charles Darwin, setiap makhluk hidup yang menjalani kehidupan di bumi ini pasti akan mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Perkembangan makhluk hidup itu sendiri sering dikenal dengan istilah evolusi. Macam-macam manusia purba dan daerah temuannya. Yang pertama, Meganthropus paleojavanis, Sangiran, Jawa Tengah. Yang kedua, Pithecanthropus mojokertensis, Mojokerto, Jawa Timur. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus, Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Yang keempat, Pithecanthropus soloensis, Desa Ngandong, Jawa Tengah. Yang kelima, Homo wajakensis, Desa Wajak, Jawa Timur. Yang keenam, Homo floresiensis, Pulau Flores, Nusa Tenggara. Yang ketujuh, Homo soloensis, Sangiran, Jawa Tengah. Yang kedelapan, Homo sapiens, Tulungagung, Jawa Timur.